beliau sangat terkenal, bahkan derajat beliau pun begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Al-Habib Husain luar Batang, yang mana guru سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Muhammad 13. Di sini saya akan mengisahkan seorang wali Allah yang masyhur di zaman beliau. Beliau sangat terkenal, bahkan derajat beliau pun begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Al-Habib Husain luar Batang, yang mana guru Bangi pernah berkata kepada guru sekumpul, kalau kita ingin berziarah ke makam beliau, alangkah baiknya kita niatkan baik-baik, karena sebab kalau kita sudah sampai ke makam beliau, otomatis niat baik kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sedikit kisah karomah beliau yang saya kisahkan, yang mana ini akan saya kisahkan kisah karomah beliau yang sangat luar biasa, bahkan tidak pernah terjadi di luar sana. Beliau pernah dikurung di penjara oleh penjajah Belanda, tapi beliau tetap saja melakukan dakwah syiar Islam, yang mana beliau tidak pernah merasa kesakitan. Sebelum memasuki kisah beliau, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya biar tidak ketinggalan sama kisah-kisah dan karomah-karomah wali Allah yang lain. Sebab kalau kalian meng-like atau men-subscribe channel ini, otomatis kalian sudah mendukung dengan channel ini. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyimak videonya. Al-Habib Husain datang ke tanah Batavia pada abad ke-18. Beliau saat itu dilahirkan dalam kondisi yatim. Hijrah menuju Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Semasa kecil, Ibunda Al-Habib Husain yang merupakan pekerja dari toko kain tradisional meminta agar putranya itu memental benang yang cukup banyak dalam waktu semalaman. Namun ketika ibundanya melihat Al-Habib Husain kecil sedang terlelap tidur, akan tetapi pekerjaannya pun telah usai. Lantas ibunya pun menceritakan kepada tuan guru, lalu guru tersebut bertakbir sambil berkata, Allah telah berkehendak kepada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya, kata guru beliau. Kata guru beliau, hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah sesuatu yang terjadi pada diri anakmu itu, sebab itu karamah beliau. Pada usia dewasa, Al-Habib Husain ingin berhijrah sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dengan berat hati, ibundanya pun tetap mengizinkan anaknya tersebut hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persinggahan pertama Al-Habib Husain di kota Irta, India,
yakni Surati atau Gujarat. Saat itu kota-kota tersebut telah mengalami gejala wabah kolera. Setelah bertemu dengan tokoh masyarakat dan peramal di daerah tersebut, Al-Habib Hussein dipercaya sebagai titisan dewa yang menyelamatkan negeri itu pada umumnya. Lantas Al-Habib Hussein pun menerima pengakuan tersebut dengan syarat mereka menyebutkan 2 kalimat syahadat dan mengakui Islam sebagai agama mereka. Itulah janji beliau. Lalu mereka disuruh membuat sumur serta kolam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan pun turun dengan sangat lebat sampai membasahi tanah yang tandus, dan bagi yang terkena wabah maka akan sembuh dengan mandi di kolam tersebut. Kota pun berangsur-angsur membaik. Lalu warga setempat memberikan kedudukan tertinggi kepada Al-Habib Hussein, namun beliau menolak. Bahkan beliau hanya menitipkan doa kepada pimpinan dan tokoh masyarakat ketika waktu itu beliau ingin pergi. Lalu Al-Habib Hussein kembali melanjutkan hijrah dari tanah India menuju Asia Tenggara dan sampailah di tanah Jawa, atau lebih tepatnya di tanah Batavia. Al-Habib Hussein pun mendirikan tempat ibadah kecil untuk dirinya dan pengikutnya. Namun makin hari makin banyak yang ingin mendalami ilmu dan ajaran agama Islam yang beliau bimbing. Lalu diperluaslah tempat ibadah tersebut, bahkan menjadi sebuah masjid megah dan besar, muat penampungan yang begitu banyak. Semakin hari makin banyak orang pendatang yang bermukim di sekitar kediaman Al-Habib Hussein, tapi hal tersebut membuat para pemimpin curiga akan mengganggu kedudukannya sebagai pemimpin di tempat itu. Lalu dijatuhkanlah Al-Habib Hussein dan pengikutnya untuk dibawa ke penjara oleh pemimpin tersebut. Dibawanya Al-Habib Hussein dan pengikutnya ke penjara Glodok. Selama berada di penjara, banyak keluarga serta kerabat yang menjenguk dengan membawakan makanan serta buah-buahan untuk sang pemimpin mereka, yaitu Al-Habib Hussein. Lantas Al-Habib Hussein pun ditempatkan di sel yang sangat-sangat sempit, bahkan yang lainnya ditempatkan di ruangan besar telah padat dengan tahanan lain. Begitu juga dengan tahanan-tahanan yang lain. Pada petugas tahanan merasa heran melihat Al-Habib Hussein setiap tengah malam hingga menjelang subuh mengimami sholat dalam ruangan besar rumah tahanan itu. Masyarakat di luar pun ikut serta bermakmum. Tapi para penjaga bersama itu, para petugas tahanan
mendapatkan Al-Habib Hussein sedang tidur nyenyak di dalam tahanan yang selalu terkunci. Setelah kejadian itu, kompeni Belanda pun meminta maaf atas penahanan tersebut, lalu membebaskan Al-Habib Hussein serta pengikutnya, sebab memang tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menahan Al-Habib Hussein. Lantas, Al-Habib Hussein pun pernah menitipkan pesan kepada seorang pejabat Belanda bahwasanya anaknya akan menjadi seorang yang besar. Terbukti, usai pendidikan di negeri Belanda, anaknya pun diberi jabatan sebagai gubernur di Batavia. Ayahnya pun merasa berhutang budi dengan telah menitipkan wasiat kepada anaknya agar memberikan hadiah uang dalam jumlah yang begitu besar untuk Al-Habib Hussein, karena beliaulah yang dulu menitipkan pesan. Al-Habib Hussein pun menerima uang tersebut, lalu dilemparkannya ke laut yang dipercaya akan sampai ke ibundanya Al-Habib Hussein. Gubernur pun yang merasa Al-Habib Hussein melakukan tindakan yang tidak masuk akal pun menyuruh bawahannya untuk mencari uang tersebut yang masuk di laut, dan hasilnya pun tidak dapat tersisa di apapun. Pemimpin tersebut masih ragu akan Al-Habib Hussein. Gubernur tersebut pun mengutus seorang untuk datang ke negeri Yaman untuk membuktikan apakah uang tersebut sampai ke ibundanya Al-Habib Hussein. Setelah kembali, utusannya itu memberitahu bahwa uang telah diterima oleh ibundanya Al-Habib Hussein. Lantas gubernur pun bertakbir. Al-Habib Hussein pun diberikan sebidang tanah oleh gubernur Batavia tersebut untuk tinggal serta peristirahatan terakhir bagi Al-Habib Hussein yang di Batavia hingga sampai saat ini. Al-Habib Hussein wafat pada tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah, 27 Juni 1756 Masehi, catatan masjid. Terima kasih sudah menyimak video tersebut. Semoga kita semua dapat karamah beliau. Amin ya Rabb.